Sebelum kita mulai layanan bimbingan pada malam hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa ya. Silakan. Ini siapa namanya? Indri. Oke. Silakan Indri dimulai doa. Bimbing ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Gimana semuanya, kabarnya baik? Alhamdulillah. Oke. Baik. Sebelum kita masuk pada inti layanan ini, ada baiknya kita kenalan dulu ya, biar lebih enak. Kamu kenal saya dan saya kenal kamu. Oke. Sebelumnya saya adalah Muhammad Nuril Taman. Kebetulan saya salah satu guru BK di lembaga ini. Oke. Kamu tahu BK nggak? Tahu? Oke. Jadi BK itu adalah bimbingan konseling. Ya. Oke. Silakan dari sini dimulai perkenalan, namanya siapa dan tinggalnya di mana, kelas berapa? Nama saya Indriani, tinggal di Lampung Sanang, Kecamatan Karawaci, kelas 3B. Oke, silakan sampingnya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Colin, saya dari Jakarta Utara, saya kelas 3A. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurani Rahma, saya dari Cadas, saya kelas 3A. Silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Desya Salimasya, saya tinggal di Rajang, saya kelas 3B. Oke, ini silakan. Perkenalkan, nama saya Rasmana Tani, saya dari Rajang, saya dari kelas 3A. Oke, baik. Berarti ini dari 3B sama 3A. Oke. Kalau di luar itu kelasnya berarti kelas 9. Oke. Oke, sebelumnya udah tahu belum kalau dipada panggil ke sini? Belum ya. Oke. Jadi ini itu namanya adalah bimbingan kelompok. Ya. Apa sih bimbingan kelompok itu? Bimbingan kelompok adalah program BK atau program bimbingan konseling yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah diri masing-masing tapi dalam kelompok. Oke, itu jadi tujuannya ya. Nah, dalam bimbingan atau program kayak gini itu ada asas-asas tertentu. Ya. Salah satunya adalah pertama, asasnya adalah asas keterbukaan. Ya. Jadi kamu ketika udah duduk di sini bersama saya atau bersama teman-teman yang lain, kamu harus terbuka, nggak boleh ada yang tutupin. Atau kalau misalkan saya tanya, jawabannya nggak boleh dibuat-buat, ya harus terbuka dan juga jujur. Oke. Dan yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Ya. Jadi saya panggil kamu ke sini, moga-moga aja kamu ketika duduk di sini itu nggak dipaksa sama saya. Ya, jadi sukarela kamu, atau mungkin kamu di lain waktu bisa tiba-tiba datang ke sini karena suatu masalah boleh. Ya. Dan yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Ya, jadi setiap apa yang diomongin kita di sini, khususnya yang berkenaan dengan masalah kalian masing-masing, misal Indri cerita masalahnya, nah Desti nggak boleh tiba-tiba keluar dari sini ngumbar-ngumbar masalahnya ke orang lain. Ya, oke, sampai sini paham? Nah, oke. Jadi nanti satu-satu dari kalian masing-masing mengungkapkan masalah kalian sendiri, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baru habis itu kita pilih salah satu masalah dari 5 orang kalian, satu aja buat kita selesaikan malam ini. Oke? Paham? Oke. Silakan mulai dari Indri. Terbuka aja nggak apa-apa ya, santai. Saya juga sama teman-teman yang kabar yang lainnya itu juga ada tanggung jawab yang lain. Karena di situ saya tuh merasa digauin sama angkatan sendiri. Saya juga kayak merasa sedih, ya terpuruk sedikit. Saya juga berharap kalau misalkan saya tuh udah ngomong lagi. Juga kalau misalkan saya mau berhenti dari proyek ini juga,
terus Saya juga mau berubah buat kebaikan angkatan saya. Saya juga kayak angkatan saya tadinya dicap buruk, mungkin sama sosok yang lain. oke, udah cukup itu aja. Oke, silakan sampingnya siapa namanya tadi? Kemarin biasa dipanggil siapa? Umay. Oke, Umay silakan ungkapkan apa yang kamu rasakan saat ini atau masalah yang kamu sedang alamin dan rasanya kayak berat banget. Atau mungkin kamu selama ini happy-happy aja, cuman saat ini lagi masa kesal ke siapa gitu. Silakan. Ya, waktu itu saya dijenguk saya dan terus kita tuh cerita-cerita tentang membicarakan tentang mau lanjut di pondok atau sekolah di luar. Saya masih bimbang dan orang saya untuk memutuskan buat saya lanjut di sini. Kalau enggak saya akan pindah ke Bogor, dan saya tidak mau beradaptasi dengan yang lain karena beradaptasi itu susah, dan saya jika mungkin bisa buat memilihnya buat lanjut di sini. Dan saya juga Udah segitu aja. Udah nggak apa-apa. Oke, silakan Laila. Dari kemarin Pak Akbar hari ini. Laila maaf nggak diangkat ya suaranya biar kedengaran sama saya dan juga sama yang lainnya. Jadi kemarin hari Minggu kan di Pak Akbar. Ya. Saya bilang sama orang tua, orang tua bilang kalau misalnya dari mau berhenti masalah pembicaraan berhenti silakan paksa. Ya. Terus kalau dari mau berhenti kami izinin, tapi kami juga lebih amannya jadi dengan pondok daripada di luar. Saya bimbang besar di situ. Terus saya mikir lagi kalau misalnya saya di sini emang ada biayanya apa enggak. Terus orang tua bilang kalau di luar silakan di luar aja gitu. Tapi kami mikirnya kalau di luar takutnya salah pergaulan. Terus juga kalau di sini juga takutnya kami diberhenti dari pekerjaan. Jadi karena nggak ada biaya jadi saya memilih. Udah cukup. Silakan siapa tadi ngomong? Siti Des. Iya, bisa dipanggilnya Desti. Oke, silakan Desti. Saya lebih bimbang banget. Mungkin kemarin saya dijenguk sama ayah dan ibu saya. Terus saya membicarakan tentang lanjutnya atau tidak di sini. Terus ayah saya bilang mau SMK luar atau memilih lanjut di sini. Terus saya bilang kayak pengen di SMK soalnya pengen masuk jurusan penerbangan sekarang. Iya. Tapi kayak kata ayah, terus ayah saya saat mendingan di sini saat. Tapi saya bimbang saat pengen di sini atau SMK luar. Soalnya kalau di sini nggak mungkin saya bisa masuk jurusan penerbangan. Oke. Jadi itu yang ada di pikiran kamu sekarang ya? Gimana? Ayo silakan. Siapa tadi namanya? Mia siapa? Rosnya Ramadhani. Biasa dipanggil Mia. Bukan Ros. Bukan. Oke, silakan Mia. Angkat suaranya Mia ya. Oke. jadi saya di pondoknya kan sebagai tenaga angkatan Angkat dong suaranya. Oke. Nanti Laila, orang kayak Laila, Umay dia dapat Joko yang tinggal nanya kali. Diangkat suaranya ya. Jadi saya di sini tuh sebagai tenaga angkatan 29. Jadi dari mana aja tuh kita juga dengan Ustaz gara-gara dari saya yang kabur Iya, terus ya di panggil Ustaz ditanya kenapa begini karena kalau misalnya begini terusnya benar saya berangkat lagi saya juga capek harus bisa diperlukan untuk tanggung jawab kamu masa orang kamu kalau bisa hati dia nggak bisa membahas motor dan dengan kayak hati jangan orang lain dulu juga capek jualannya mobilnya orang lagi dan biasanya sama aja kamu terus ya dari kesalahan dari awal dari itu doang. Oke, tadi masing-masing dari kalian udah mengungkapkan isi hati dan masalah yang sedang kalian alami atau kalian rasakan saat ini. Oke,
menurut kalian berlima, kira-kira siapa sih yang topik masalahnya itu urgent dan harus diselesaikan sekarang? Rosmia. Oke, Rosmia. Rosmia tadi masalahnya apa? Coba ceritain ulang ke kita. Masalah ini masalah kan saya jadi Ada diangkat suaranya ya. masalah angkatan kan saya jadi pengen angkatan dia yang kedua sembilan tapi di rumah kita udah ada yang dulu itu Ustaz ditanya ini kenapa kalian bisa kayak gini kenapa gitu kabur gitu kenapa harus bisa urusan angkatan yang benar bisa jaga mudah-mudahan ini gitu harus bisa dinasihati itu tanggung jawab penegak itu tanggung jawab yang harus dilakukan biar angkatan juga baik itu sampai kalian bisa tidak dibuang misalnya itu sampai gitu ngomongin baik-baik ini masalahnya yang Kedengeran nggak yang lain? Kedengeran? Kurang kedengeran. Oke, Indri ngedenger nggak? Oke, coba Indri ceritain kembali apa masalah yang sedang dialami sama Mia. Jadi match sekarang kan jadi pendapat kan pendapat itu harus kayak jaga angkatan yang lebih baik ya. Ya. Kan waktu dunia pas malam itu mungkin dipanggil sama Ustadz gitu. Terus ditanya kenapa angkatannya suka kabur, ada masalah apa yang kamu itu mungkin gak mau cerita sama teman-teman gitu Ustadz gitu. Oke. Kira-kira dari kalian nih berempat ada yang mau nanggapin nggak masalah yang sedang dialami itu? Atau kamu berempat ini mau ngasih solusi? Kira-kira gimana sih biar angkatan ini kan kalian satu angkatan kan 3A sama 3B, biar angkatan kalian ini dipandangnya sebagai angkatan yang baik, anak-anak kalian atau teman-teman kalian yang disiplin, plus pengurus-pengurus angkatan kalian pun akhirnya tidak terbebani. Oke, ayo kira-kira siapa? Ya, coba Indri. Angkat Indri ya suaranya biar kedengeran sama Mia nih. Oke. Mungkin yang kabur juga ada masalah tersendiri kan bisa mungkin nggak ada keluarga, nggak ada teman. Ya. Ya kan teman juga pernah bilang kalau misalkan ada masalah itu kan cerita kayak mungkin juga itu juga bakalan 100% gak bakalan diumbar yang lain. Dari yang kabur mungkin benar-benar itu kayak terakhir kalinya mereka yang bilang. Jadi kayak apa ya, angkatan apa sih yang kaburnya juga kayak udah mempersiapkan juga. Jadi kalau misalkan boleh deh ngumpulin yang kabur kemarin kenapa cerita gitu. Ya sebagian mungkin ada yang mau ngomong kan, juga kalau misalkan ada yang sedikit melanggar lagi mungkin yang melanggarnya salah itu diikutin. Iya. Masalahnya benerin juga. Oke, dari yang lain ada nggak? Coba. Kayaknya yang paling ngomong apa? Desti, ayo silakan Desti. Jadi kasih hukuman atau yang lain terus kayak misalnya apa Oke, gimana? Udah belum? Kayaknya Desti masih ada yang dipikirin lagi nih. Cuman agak susah dikeluarin. Udah itu aja. Maya ada yang mau tambahin nggak? Jadi kita tuh harus kita ngumpulin nih satu angkatan kita ngomongin baik-baik dan yang punya masalah itu kita ngomongin baik-baik dengan dia ada masalah apa dan mungkin kalau misalnya ada yang bisa kita bantu kita bisa ngasih solusi dan mungkin mereka juga butuh rangkulan anak-anak ini. Oke. Dari Lela nggak ada. Oke. Tadi kan jadi Mia ini cerita ya kalau Mia kan menjadi salah satu penegak atau pengurus angkatan. Siapa aja Mia yang jadi pengurus angkatan selain Mia? Mia, Asila, terus Anissa, Anes, Anggrek. Oke. Mican siapa nama lengkapnya? Mia Arina Sipa. Oke, berarti ya totalnya ada 6 pengurus atau 6 orang ya. Oke. Dari 6 orang ini nih mereka pada tahu nggak kalau angkatan kamu atau kalian ini lagi ada masalah? Tahu, semuanya tahu. Tahu. Oke.
Sekarang yang jadi wali kelas angkatan kalian siapa? Terus ada dua, ada dua 3A. Ada dua. Siapa aja? 3A Satria Maulana. Maulana Syarif. Salah. Satria Maulana Muhammad. Oke. Yang satu lagi? Ustaz Diki Farudin. Oke. Nah, coba nih. Mia kan sebagai pengurus, ya kan? Coba, Mia itu deket nggak sama teman-teman Mia seangkatan? Hampir semuanya gitu. Iya. Tapi ada dua lagi yang nggak dekat, tapi ada yang dekat. Terus? Tapi yang dekatnya kenapa? Dekat doang? Ya dekat bisa. Dekat biasa aja? Ya, Biasa kita aja. sudah kenal, Oh, iya. main gitu ya. Oke, terus nih. Kan kayaknya nggak mungkin dah kalau satu angkatan kalian itu 3A, 3B semuanya kabur barengan atau semuanya ya kan bawa HP barengan kan, berarti cuma ada beberapa orang doang yang emang dia ngelanggar dulu terus akhirnya angkatan kalian dicap jelek. Siapa aja? Ya nggak apa-apa, sebut aja. Kalau misalkan kamu Ustaz gak enak namanya, ya udah pakai nama samaran aja. Kalau saya juga kan sedikit banyaknya saya tahu nama lengkap angkatan kamu. Oke? Silakan coba siapa aja? Yani, oke. Salim Marsha, oke. Melcot, oke. Ya, terus Rasmed, oke. Apipah, Suci, terus Fitri, Alex, terus sama Lutfi. Oke, coba nih. Di antara orang-orang tadi yang suka ngelanggar, kamu dekat nggak? Atau pengurus yang 6 orang tadi itu dekat nggak sama mereka? Dekat, ada beberapa orang dekat. Kayak misalkan si Nyari Sipa, sama Alex. Terus? Ada beberapa orang dekat tapi tidak semua dekat. Nggak semua dekat. Yang dekat tadi siapa? Nyari Sipa. Nyari Nasipa sama Ada satu. sama Alex. Itu doang. Ya. Oke. Nah, berarti kan yang baru pengurus yang baru dekat sama yang suka ngelanggar itu adalah Mia sama Ales. Oke. Kira-kira sedekat apa Mia sama Ales? Dekat saya karena sekarang ini jadi 24 jam ketemu. 24 jam. Jadi kemarin itu kayak kan sama-sama nih. Iya. Sampai Alex juga pernah cerita sama saya. Ya. Oke. Terus kira-kira Mia ini tahu nggak alasan Ales sering kabur atau sering ngelanggar yang lainnya? Ya tahu. Kayaknya tahu. Oke. Ya, jadi kan begini, dengerin ya buat semuanya nih, kan satu angkatan kan. Kalian itu kan masih dalam masa remaja, ya kan? Malah belum masuk ke masa remaja, masih masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Atau sekalipun sudah masuk ke masa remaja, kamu ini sedang berada di fase peralihan dari masa remaja ke masa dewasa, ya. Yang di fase itu memang banyak hal-hal yang sebelumnya mungkin mereka nggak tahu dan sekarang baru tahu, akhirnya mereka terlalu pengen tahu, ya, tanpa mempertimbangkan hal itu baik atau benar. Ya, itu satu, ya. Yang kedua, kamu nih sebagai pengurusnya, ya, berenam tuh, kamu itu harus punya minimal kamu bisa komunikasi sama mereka-mereka yang melanggar, ya. Artinya ketika kamu tahu teman-teman kamu banyak yang melanggar, banyak yang misalkan ngebangkang sama pengurus, ya, sama 6 orang yang tadi itu jangan dijauhin sama kamu, ya. Coba kamu dekatin, ya, deketin ke mereka, kamu dekat ke mereka, ajak mereka ngobrol, tapi ngobrolnya jangan ke dalam keadaan rame atau di tengah publik, ya. Coba aja ngobrol mereka di kamar, di sepi atau di kelas gitu. Kamu tanya ke teman kamu, ya, dengan halus, dengan baik. Kamu kenapa sih kok kabur aja gitu, ya. Karena mungkin kita kan nggak tahu, ya. Siapa tahu dia sedang ada masalah, dia bingung harus larinya ke siapa, ya. Mungkin ke teman yang satu, kok teman saya begini ya, gitu. Nah, ngasih solusi.
mungkin ke teman yang satu, kok saya malah dibentak-bentak atau dimarahin gitu. Akhirnya dengan keadaan gitu dia bingung. Ya udahlah, saya kabur aja, mau pulang ke rumah orang tua. Dengan mungkin dalam benaknya itu, wah orang tua pasti ngasih solusi nih, begitu kan? Jadi kamu tuh selama ada di pondok ini kan jauh dari orang tua, ya. Kamu harus bisa yang namanya deket sama teman seangkatan, ya. Paham? Ya. Bukan cuma deket, kadang orang itu cuma deket nih, tapi komunikasinya nggak searah. Ngerti nggak komunikasi nggak searah? Ya. Komunikasinya jarang, deket, ngerasa deket. Misalkan Indri ngerasa bestie sama Mia, tapi dua orang ini jarang ngobrol nih, jarang curhat. Jangan sampai ya. Kalau kamu udah ngerasa dekat sama orang, coba ngobrol yang dalam. Kalau bahasa anak sekarang apa? Deep talk, ya. Namanya deep talk. Dimana kamu udah ngobrol sama orang itu udah benar-benar dalam tentang dirinya, ya. Dengan begitu kamu nih, khususnya kamu sebagai pengurus angkatan, kamu bakal tahu apa sih yang nyebabin dia kabur gitu. Jadinya kamu tahu cara mencegah atau cara nasihatin teman kamu yang sering melanggar. Begitu. Oke? Paham nggak? Paham ya? Ya, dan kamu juga nih Laila, sama lagi Desti, Umay, Indri ya. Kamu berempat nggak harus yang namanya nungguin pengurusnya doang yang gerak. Ya, kamu sebagai bagian dari angkatan, kamu pun harus bergerak. Ya, paham? Ya. Sebenarnya itu yang sering ada masalah di anak-anak remaja itu. Mereka itu bingung harus ke siapa, nggak punya sandaran. Ya. Bukan berarti punya sandaran itu kamu harus nikah, bukan. Ya. Maksudnya adalah kamu itu cari nih orang yang benar-benar kamu percaya, kamu bisa cerita, kamu bisa curhat, dan orang itu bisa ngasih solusi. Ya, paham? Kalau emang nggak ketemu juga, misalkan ya kamu udah ngomongin anak-anak kamu yang sering kabur dan susah gitu, lewat pendekatan persuasif, diobrolin dengan baik udah, ditok udah, dan ternyata juga masih gampang, kamu bisa nyerahin nama-nama orang itu ke saya. Nanti saya panggil. Oke, paham ya? Paham? Oke, paham? Oke. Dari sini ada yang mau tanyain nggak? Ada? Nggak ada? Silakan. Nanti jangan ditutup-tutupin, ya nggak apa-apa. Kamu mau menyampaikan apa terserah. Mungkin sebagian dari orang yang satu juga merasa kayak gimana sih, sampai sini juga sih suka dijauhin. Iya, terus. Mungkin emang gara-gara mereka yang salah. Terus juga gimana mereka mau berubah kalau misalkan angkatannya juga nggak bisa membuat ngaku mereka. Jadi kayak setiap dia salah masih ada yang menjauh, ada yang kayak sinis, ada yang nggak suka, mungkin gara-gara dia juga salah. Tapi kan setidaknya kan harus mengaku kan sebenarnya. Terus? Ya mungkin juga orang yang salah juga kayak merasa mau cerita ke siapa lagi selain angkatan. Jadi juga mungkin kayak kakak juga ada yang salah itu. Iya. Mau cerita ke orang tua kan ada di rumah, kan dia selalu kalau misalkan kayak mau ada masalah itu mungkin ke rumah mungkin ada yang kabur, takut mau izin atau dijinin lagi izin sama ustaz. Iya. Ya mungkin mereka yang kabur juga merasa kayak gimana ada masalah gitu juga sama angkatan, mungkin kayak mereka memperbaiki diri sendiri tapi angkatannya malah begitu sih. Jadi gitu ya. Paham nggak? Ya pengurus nih, pengurus angkatan ya. Jadi gitu ya. Setiap orang itu kalau dia lagi jatuh pasti dia harus butuh ada yang bantuin. Ya. Buat ketika orang jatuh, buat bangun sendiri itu susah. Ya. Minimal harus ada yang narik harus ada yang ngasih tangan biar bisa dipegang sama orang yang jatuh, biar orang jatuh itu bisa berdiri. Ya. Oke. Paham? Oke, ya. Jadi mungkin layanan ini sampai sini aja. Nanti kalau misalkan kamu ada yang mau tanya-tanya, bisa datang ke saya, ya. Atau nanti kamu liburan megang HP, nggak apa-apa, lewat pesan WhatsApp aja.
ya. Oke, jangan sungkan-sungkan. Kalau ada masalah itu cerita. Ya. Kamu malu ke saya, kamu bisa ke wali kelas. Nanti biar wali kelas nyetor masalah apa yang sedang kamu alami ke saya. Habis itu kita cari solusinya bareng. Paham ya? Oke, jadi sampai sini kan jelas nih, ya, Mia ya. Masalah kamu jelas solusinya apa, tinggal kamunya nih praktekin, ya. Oke, paham ya? Dengan begitu kamu nggak bakal merasa terbebani, ya. Dan kamu harus sering ngadain perkumpulan angkatan. Apa iya? Ya sering ngumpulin angkatan tadi ya. Dia ngomongin lagi. Coba apa tadi selain ngumpulin angkatan, ngomongin lagi apa lagi? Dan tadi itu kayak ditiru kita. Gimana? Ditiru kayak Iya, kelakatannya terus. Iya. Ya, kita nggak bisa ragu alasan mereka. Terus Deketin gitu dia jadi. deketin. Ini udah sekian tadi. Ya udah, oke. Kita aja ya, cukup. Sampai sini ada yang mau sampaikan lagi? Umay? Ada? Desti? Ada? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Layanan kali ini selesai. Kita tutup layanan kali ini atau program hari ini dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin. Oke, saya tutup. Habis ini silakan kamu terserah mau ke kantin, mau ke kelas, mau ngobrol sama teman terserah. Ya, udah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.